Selamat datang di podcast Dodoyan bersama gue Aldo. Gue Rian pastinya. Dan gue Satria Dodoyan. Iya, Ya kan? Akhirnya terjawab sudah ya teman-teman Ya, ini banyak yang kepo saat. Iya, jadi buat teman-teman yang ada di YouTube dan Instagram yang mereka berdua, sebenarnya kan kalau lihat tuh Dodoyan kutip S. S-nya itu saya. Iya. Satria. Satria, baik. Terjawab sudah ya? Sudah. Tapi kenapa ada komanya itu? Nah itu dia. Apa? Karena sebenarnya ada perbedaan nih, ya kan? Dodoyan kutip S ada gap cuman buat yang paham aja sih. Buat yang paham aja. Daripada masih awal nih, tiba-tiba kena ketangkap agama dan ras. Betul Udah sekali. jadi beneran ya? Udah jadi beneran. Sekarang udah Denny Sumargo. Oh iya, banyak nih ya, dia. VJ Daniel juga VJ tuh. Daniel. Iya, repet-repet. Udah mulai tahu bahasa apa maksudnya? Aduh. Ya, jadi ini kenapa nih kita bisa menghadirkan sesosok Satria? Sesosok, seonggok. Enggak, sebenarnya ini tuh sub konten di Doyan. Iya. Subkonten itu. Soalnya kan penonton kita mungkin ada yang lagi galau. Oh, Iya, aduh. udah lulus. Gue harus kerja apa ya? Gue harus kerja apa nih? kerja Gitu. apa? Masa gue harus jual diri mulu? Tidak dong. Saya dari Job Street Indonesia. Perwakilan. Gitu, jadi gue tuh kita tuh bakal ngundang-ngundang Iya. orang yang menurut kita kerjanya lumayan aneh. Oh iya. Iya kan? Betul. Kasar katanya Cuman aneh. kalau bahasa lebih kerennya informal. Informal. Jadi yang kerja tuh Informal. bisa pakai celana pendek, gitu-gitu aja gitu loh. Ini kalau kalian lihat nih, ini outfit ininya. Iya. Kantor. Steam mobil. Yoi. Yoi. Kita informal sekali bukan? Yang penting halal. Yang penting halal. Alhamdulillah. Waduh. Alhamdulillah. Ya. Langsung kali ya? Langsung. Nyebat dikit dulu. Boleh, ya. boleh. Oke. Dibakar ya. Di sini mas santai aja. Oh, santai. Enggak kayak Iya. channel-channel Langsung lain. aja. Gitu. Langsung aja 12 menit dari sekarang. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kali. Dari aku. Halo teman-teman Take Me Out Indonesia, saya Satria. Oh, ada ID card-nya. Yoi, Menang. Kebetulan. Biar Oh, kali. kebetulan settingan. Emang disuruh bawa. Emang ya? disuruh bawa kebetulan. Wah, outfit lagi kerja Oh aja. gitu, Ini. ID card Iya. nih. Ini ID cardnya dari. Oh, gue langsung aja ngomong ya. Iya, Langsung aja. boleh. Jadi gue kerja di ada namanya PT KIS. Apa tuh? Kisah seputar selebritis bukan ya. Itu kebahagiaan itu sederhana. Ah. Walaupun gak sederhana ya, Iya. butuh duit gak sih? Ya itu mah gitu. benar. Cuman kan maksudnya kita bisa bahagia dari yang hal-hal sederhana. Iya. Kayak duit cepet. Cepet, lumayan sih. Tapi tiap hari cepetnya. Bahagia dong. Bahagia. Cepet 30 biji lah. Iya. 20 lembar ya. Ya namanya PT kebahagiaan itu sederhana. Itu tuh mungkin kalau teman-teman tahu generasi 90-an, Yes. kalau teman-teman tahu NKCTHI, KTBB, Ya. intinya semua karyanya Marcella FP, pasti tahu Marcella FP. Tahu lah. Tahu dong. Gila Atau orang nggak tahu Marcella F itu gila tuh. wow, Kak Cecel nyebutnya. Oh KCC. Panggilan akrab. Panggilan Ikri. Jangan jangan hilang tuh. Oh. Wow. Jadi oh, apa? Terus bisa lanjut. Oh baik, lanjut yuk mari. Agak seram ya. Iya, ya jadi apa namanya kalau nanya kantornya bidang apa, intellectual property management sebenarnya. Fuck apa itu? Singkatannya Intel IP management. Oh, Ya, jadi ya intinya semua karyanya under Kak Cecel, karya yang dihasilkan ya generasi 90-an dan segala macam itu dikelolanya bisa dibilang di under PT KIS itulah. Oh jadi Kis nih palanya nih. Iya, payungnya, base campnya lah, camp, markas kayak gitu. Nah gue tahu nih. Lu tuh sebagai apa sih? Jadi kan ada NKCTHI, KTBB, Gen 90 dan ada lagi namanya Proud to Post It. Yes. Jadi Proud to Post It itu yang ada gue di dalamnya di situ tuh. Jadi kayak bilangnya divisi retailnya, divisi merchandise-nya bisa dibilang. Jadi turunan yang dalam bentuk produk yang bisa dijual kayak t-shirt, topi dan kawan-kawan dari yang tadi itu tuh generasi 90-an NKCTHI, KTBB dan kawan-kawan. Jadi kalau mau lihat gue mau beli dong t-shirt NKCTHI, nah di Proud to Post It. Oh. Ceritanya seperti itu. Ya staff biasa lah. Tapi sekarangnya begini. Staff biasa bawa Innova. MacBook baru 2020. Berarti kan kerjanya Berarti gajinya mantep dong. Bu, itu yang terlihat kerjanya. Tapi ada kerjaan yang tidak terlihat. Betul. Mau tahu tidak boleh. Ada dah pokoknya. yang paham-paham aja. Yang 420 banget. Aduh, enggak. Halo BNI. Aduh. Enggak. Enggak lucu ya. Enggak gitu lucu. ya. Enggak lucu.
lucu keringatan Baik. saya. Ceming. Begitulah ceritanya. Terus tiba-tiba tadi dibilang Sat sini Sat suruh bawa ID card. Nah ini ID card saya nih teman-teman. Pokoknya inilah outfit Satria kalau lagi ke kantor. Nah ini yang kedua. Oh, Ya yang kan? barunya. Ya ini yang pertama. Nah ini mantan saya. Yang bapak suka Ya, kacamata ini, ya? ya, ini kenangan manis nih waktu ya Allah dulu ya lu udah sedih. Ini kok peluk-pelukan gitu. Wah, kok banyak sih? Ini yang terekam. Oh. Enggak. Ya, saya, mohon maaf ya. Rada bocor, sorry. Ya begitu lah. Kepo pasti. Kita nggak boleh kasih lihat. Boleh kasih lihat, bahaya. Nah, tapi emang lu tuh kalau kerja tuh gua liat lu kerja tuh santai tau, Sat. Iya sih. Dan bisa fleksibel dibilang. menurut gue. Fleksibel. Oh, Ya, jamnya bukan jam kantor gitu ya, kayak datang jam. sebenarnya mah kalau dulu pas masih berembut, pas masih WFO tuh emang sebenarnya jam 10 tuh kerja tuh. Jam Masuknya? 10, iya, jam 10 walaupun nggak ada dulu sih ada tuh datang Fingerprint. kantor finger apa? Fingering. Fingerprint. Print. Oh, bukan ya. Gua kira fingering. Makanya gue juga Enggak maksudnya gitu. Oh iya, baik. Kan pakai jempol lu. Padahal emang basah dulu dikit gitu. Kalau nggak basah nggak bisa ke Ya. terima gaji. Oh, baik, nggak bisa. Oke. Ya intinya dulu ada Allah Akbar. Fingerprint. Ya. Cuman sekarang karena WiFi ya, kita tahu sendiri itu jadi nggak ada. Jadi gue absennya tuh lewat ada link kayak Google gitulah, Google Form gitu. iya. Jadi kita submit absen lewat situ. Ya kelihatannya simpel ya mungkin karena bisa mobile aja kali ya. Iya. Iya, cuma walaupun ada yang nggak bisa mobile, kalau misalkan retail kan pengiriman tiap hari, itu kan nggak mungkin iya kan. Oh, berarti itu yang Online. stay di sana terus. Ada halo Jerry kayak gitu. Aduh, nggak ada. Tapi pertanyaan gue, kayak si PT KIS ini dia nggak pernah apa sih nge-recruit orang gitu? Open recruitment? Iya. Pernah justru. Pernah? Walaupun saya masuk bukan dari situ ya. Nggak Jalur manjat mana? ya. Jalur underground lah. Jadi ibarat kalau ke Tiba-tiba lagi rapat ping gitu. ya, Bol masuk nih. Nggak dulu awalnya gue cerita awal kali Nggak ya. apa-apa. Dulu tuh awalnya 2 tahun lalu lah segala macem, gue lagi nggak ada kegiatan lah ceritanya, nggak ada kegiatan segala macem. Panjang lah kalau diceritain kenapa jadi nggak ada kegiatan. Jadi ntar episode 2 mungkin. Bisa jadi. Nah terus ditawarin lah untuk waktu NKCTHI bukunya baru keluar. Itu kan lumayan meledak di e-commerce itu 4 menit 5.000 buku tuh waktu itu. Wih anjing banyak banget tuh. Iya, dan butuh orang yang bisa buat ngirimin semuanya dalam waktu cepat. Gitu kan. Bukan lu kan, tapi itu. Bukan, temen gue mungkin ya. Nah, pokoknya kayak gitu. Terus gue ditawarin sama temen gue, Sat lu mau nggak ikutan gini. Tanggal sekian sampai tanggal sekian 10 hari kata gitu. Nanti dibayar sehari sekian. Butuh 10 orang gitu kan. Oh boleh deh yuk gas des. Nggak ngapa-ngapain ini kan. Udah tuh bener-bener datang di daerah Gandaria. Di situ bener-bener ada buku NKCTHI sebegitu banyaknya. Udah tiap hari tuh motongin bubble wrap, alamat pengiriman, selotip. Pratu. lupa packing. Yo Packing. iya, jadi kalau misalnya lu di Tokopedia suka ngetrek kan ada si cepat, si gesit. Iya. Si Si- tanggap ya. Si tanggap. Si Nah, tanggap kan di nah, packing. si gesit itu tidak akan ngambil kalau kita belum nyiapin. Nah, jadi ceritanya kita nyiapin pengiriman 5.000 buku lah waktu itu. Pas seiring berjalannya waktu selama 10 hari, akhirnya kan kenal sama orang kantornya nih. Iya. Mereka bilang, gue bertiga tuh waktu itu kayak kita lagi butuh juga nih orang yang butuh buat di protoposit, dia bilang gitu kan. Sama lah ngurusin pengiriman juga dia bilang, karena sebelumnya si orang yang biasa handle dia keluar. Ya udah butuhnya apaan? CV gitu, udah bikin aja CV gini ya. Intinya akhirnya bertiga itu interview, tapi ya alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan yang keterima gue ceritanya. Udah keterima gue segala macam. Terus ada satu teman gue juga yang ngikut gue. Lama-lama kenal juga sama orang-orang kantornya juga segala macam. Si teman gue yang salah satu ini akhirnya juga bergabung juga di PT KIS. Itu setengah tahun lah itu. Setengah tahun akhirnya Jerry masuk. Kalau Jer. Gue tahu jadi. Gue juga tahu. Nah tahu ya. Enggak lu. Ini dia Jerry udah datang nih. Gue kaget lagi Mika loh. Biasa gue yang kaget. Jelas Ya gitu. Awalnya seperti itu. Nah, lu berapa lama nih, Sat?
udah berkecimpung di PT KIS? Kalau sekarang mungkin udah 2 tahun lah, 2 tahunan, 2 Itu tahun. 2 tahun yang udah jadi kayak apa pegawainya fix gitu. Iya, udah pegawai tetap. Bersyukur aja. Betul. Apa namanya? Itu juga panjang ya ceritanya. Gue ngerjain Nggak usah nangis. Sorry. Jadi sehari. Nah, yaudah nangis cuma keluar dari sini. Ya, pokoknya apa namanya? Yang bikin seru selama gue di 2 tahun itu kan orang pasti nanya kan, anjir lu 2 tahun Kerja. betah banget Iya, kayaknya iya. gitu kan. Kok kayaknya lu emang gak mau nyoba yang lain segala macem. Bukan gak mau nyoba yang lain sih, mungkin menurut gue di sini banyak banget ilmu yang bisa lu serap sih, Iya, maksudnya iya. di PT KIS ya. Maksudnya dari gue ngeliat dari teman gue Mas Isal, misalnya dia AE kan dia gimana caranya nge-pitching orang Iya. segala macam, gue ngeliat langsung, oh begini tuh namanya bekerja dalam tim tuh seperti ini gitu loh. Memang lu nggak bisa semuanya lu kerjain sendiri gitu kan. Pada akhirnya ada bagian-bagian tertentu yang mungkin nilai-nilai itu kalau di tempat lain mungkin nggak dapet, karena di tempat lain kan mungkin bos Bawahan. Iya. Iya. Terus di ruangan yang Iya. sekat-sekat Iya. ini aja. Kalau ini enggak sih, bener-bener kekeluargaan, pertemanan dan segala macem yang kayak Tongkrongan. mungkin itu yang bikin Enak ya? Iya, walaupun lu kerja bukan nyari temen, Iya lah. tapi kalau di kerjaan menjadi teman itu sebuah bonus. Itu gokil. Itu yang susah tuh mungkin. Kadang-kadang gue suka kan ketemu, iya teman kantor gue ada yang begini dia begini, masa dia ini Jangan gue ke bos julid gue, ya? ya kan kayak gitu. Kantor lu nggak seru men. Kantor lu nggak seru men. Kayak gitu lah mungkin. Oh tahu. Nggak seru kan? Oh iya. Gue diem aja. Iya, jadi bersih. Ya, bebas deh. Bang, belum kelar bang acaranya bang. Balik dulu kita. Ya, Itu kayak gitu. Ada apa barusan? Ada saya juga. Kan yang satu Ada ya surprise. bisa kenakan Iya, lagi. iya, Ulang. ada surprise. Oh iya. Dari ulang. Untung uploadnya lama. Berarti ibaratnya lo seneng menjalani ini ya. Senang. Tapi berarti lo selama 2 tahun itu nggak yang kerjanya packing doang. Oh enggak, sampai akhirnya waktu itu NKCTI udah keluar lumayan booming, Kak Cecel tuh mau ngeluarin buku keduanya. Namanya KTBB, kamu terlalu banyak bercanda. Jadi kalau misalkan tahu NKCTI itu sisi tenangnya, KTBB itu sisi marah-marahnya. Ini buku launching. Terus mau tur di 7 kota. Gokil. Mau tur di 7 kota, gue juga kaget. Gue inget banget itu momen itu tuh ada bos, ada Kak Cecel, ada Kaito waktu itu datang ke kantor, tiba-tiba mereka mau bahas soal tur buku ini, tiba-tiba gue dipanggil. Gue ngomongnya, saat ikut gini, bahas itu, bahas apaan gue ngerti. Ya ini Kak Cecel yang nunjuk langsung, pokoknya lu ikut di tur buku ini. Nanti tim lu gini. Lu sama Dela adalah, Kak Dela tuh waktu itu brand manajernya KTBB gitu kan. Nanti lu pokoknya penanggung jawab di lapangan lah, kira-kira pokoknya berhubungan yang kalau di lapangan, set apa segala macam, penanggung jawabnya lu. Dia bilang, wah gue kan anjir, gue punya pengalaman apaan ya kan. Roadman nih ya. Iya, Roadman, mungkin bisa dibilang seperti itu. Terus gue langsung, udah gue mikir masih muda, pede aja lah, ya nggak sih. Coba aja. Iya, Coba aja. intinya punya HP mau kuota dah. Iya. Jempol Browsing, pakai, iya. browsing gitu kan. Ya udah tuh, gue pedein. Berhubungannya langsung ya sama orang-orang lapangan yang kayak setup gitu kan. Kalau acara kan kadang-kadang kalau teman-teman ngelihat itu kan, kalau ada acara apapun itu kan ada yang backdropnya, ada stage-nya, ada lampunya, listriknya segala macem. Itu nggak gampang ya. Itu mengkoordinasinya tuh Tektokan lumayan ribet ya. Dan itu 7 kota dengan orang yang sama, barang yang sama. Belum lagi tuh berantem tuh kadang ada aja tuh. pasti. Wow, ada. Namanya lagi capek, Iya. Lu ngertiin gue dong. Wah parah. Gue nggak tidur ya, gue nggak tidur juga biasa gitu. Bener. Alasan-alasan gitu. Lo lihat kantong mata gue udah segini anjing gitu ya, nggak mau. Waduh. Nggak sopan. Nggak sopan. Lanjut. Ada bintang tamu mas. Iya, maksudnya lagi ngomong. Sorry ya 12 Ini menit. podcast paling nggak sopan. Ada bintang tamu dipotong lagi ngomong. Ini lebih nggak sopan sih, lebih dari 12 menit. Nggak apa. Cuma nih Sat, gue mau nanya. Kriteria, misal lu hiring nih, kriteria yang wajib dipunyai anak muda sekarang yang buat masuk ke lu gimana? Apa? Atau ke kantor lu deh gitu. Gue nggak bisa jawab itu mungkin karena gue juga nggak tahu ya spesifikasinya. Mungkin kan beda-beda kantor, beda yang dibutuhin segala macam ya. Cuman kalau gue sih, kalau yang gue lihat dan gue pelajari selama ini ya, lu bisa coba masuk ke lingkungan yang berbeda tanpa harus kikuk. Itu tuh turut membantu loh, maksudnya apapun lingkungannya sebisa mungkin jadi orang yang gue ngobrol sama Rian bisa misalnya gitu ya, gue ngomong sama Aldo bisa, tapi misalnya gue ngomong sama
Fakih, Cipung atau siapapun bisa connect apapun itu. Menjadi air di wadahnya ya. Nah, gitulah ya. Walaupun gua nggak tahu maksudnya apa ya. Fleksibel bang. Oke. Kayak gitu sih. Itu kayaknya bisa masuk ke semua background kantor sih menurut gua. Apalagi kalau kantor-kantor yang serius-serius banget kayak apa sih? Misalnya accounting gitu-gitu kan berhubungan sama angka-angka ya. Mungkin lu akan temu sama gap-gap yang lebih tua segala macam. Kalau lu orangnya kikuk juga, jadi nggak sih? Iya. Iya kayak gitu. Gue tidak menyarankan untuk merokok ya, cuma maksudnya merokok tuh turut membantu juga untuk Iya benar. Buat ngebaur. Iya, perkara minjem korek. Iya, jadi ngobrol. Iya, cuma jangan sampai dipakai minjem korek terus WA-nya apaan? Itu mah Ntar malam kosong nggak tuh? tahu. Biasanya gitu dibakarin gitu. Marah. Gentle. Sama siapa? Iya. Ntar malam Parfait mau. Nah, sendiri aja. Kayak beda tempat ngobrol gitu ya. Iya, kalau spesifikasi itunya sih jelas gue nggak tahu persis mau kayak gimana, cuman mungkin kepribadian yang seperti itu bisa membantu lu apapun kerjanya harusnya bisa masuk sih. Apalagi yang berinteraksi sama Banyak orang ya. lawan jenis lagi. Banyak orang. Iya, kenapa harus lawan jenis? Iya, makanya gue salah. Enggak tahu otak gue kenapa Beda ya. agama. Iya, maksudnya kan itu ngobrolnya jadi enak. Iya, parah. Iya, ngobrolnya jadi enak. Nggak canggung. Nggak canggung, nggak kikuk gitu Iya, kan. itu sih. Ini apa itu? Ya Allah. Ya. Oh, iya. Kayak gitu lah ceritanya. Kok gue takut ya? Enggak sih, aman sih. Aman. Maksudnya ini kan cuma kayak buat yang nonton gitu. Gue bingung deh, maksud gue udah lulus kayak gini-gini aja. Nah tuh saran dari lu yang orang yang udah lulus terus dia bingung mau cari kerja apa, cuman dia harus dapat pendapatan tapi dia pilih-pilih banget nih sama kerjaan. Ada yang aku mau ini, enggak jadi gue enggak suka kayak gini. Ada yang nyerah tengah jalan, ya you know lah ya kan. Apa yang ada? Ya banyak orang di luar sana. Mungkin menjawab pertanyaan diri lu sendiri dulu ya, lu sukanya apa dulu? Lu sukanya apa dulu, apapun kerjaannya, mungkin kalau lu emang hatinya di situ mah ngalir aja nggak sih? Maksudnya kalau kita ngomongin duit ya, ngomong cukup, emang ada kerjaan yang duitnya cukup? Nggak ada John, ya nggak sih, nggak ada John. Maksudnya bukan masalah cukup. Kalau misalkan gue ada temen temen gue sih, teman-teman gue itu ada dia kerja di satu firma hukum, law firm. Yang itu memang law firm yang termasuk terkemuka lah. Yang emang kalau anak-anak hukum tuh pasti gue pengen banget masuk law firm ini gitu. Itu gajinya memang sangat. Iya, sangat banget. Dan temen gue ini masuk di situ. Memang gila, gajinya gila. Cuma segila-gilanya dia ngomong waktu itu tuh gue lupa dia udah bulan keberapa, udah kerja di situ baru 3 bulan apa. Terus dia curhat ke circle-an teman-teman gue ini. Dia mau keluar. Di tempat yang itu orang-orang banyak impi-impikan. Karena iya, terus akhirnya dia cerita, ya gimana, dia bilang, oke gaji gue gede, tapi gue juga gak bisa nikmatin, kata dia. Gue juga gak bisa nikmatin, kata dia. Gue jarang pulang, dia bilang segala macem, bla 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 bla. Apalagi hukum pasti kan yang diliatin yang begitu-gitu berkas lah apa segala macem. Itu kan bikin pusingnya dia aja. Kalau kita ngomong, nyari kerjaan mungkin yang gajinya gede gitu, itu aja nggak betah John, ya kan kayak gitu-gitu ya. Bener. Ya itu balik lagi, kalau misalnya gue bingung mau ngapain ya, lu sukanya apa, terus dibarengin lagi. Lu kan pasti punya skill masing-masing yang tiap-tiap orang beda. Lu bisa ngedit, gue nggak bisa ngedit. Gitu, misalnya lu bisa Fakih bisa bikin kopi ya gitu ya, gue bisa jajan kopi kan gitu aja kan. Cipung bisa nemenin Fakih. Bikin kopi. Seperti biasa, kameranya mati. Iya. Ya, jadi tiba-tiba sampai Cipung. Kalau tadi sih gue ngeliatnya pas bagian itu nyambungnya gimana ya? Nyambungnya sih tadi kan kita udah nanya sarannya. Gitu. Oke. Saran untuk orang-orang yang di luar sana kayak masih lanjut. Iya, masih bingung. Aku mau kerja yang kayak Bang Satria deh. Gitu. Maksudnya yang nggak formal tapi kantor kayak gitu. Apaan ya? Paling gue gue ngerasa kayaknya kalau disaranin dari gue kurang oke juga sih. Cuma paling itu aja sih. Kalau gue suka ngeliatnya orang-orang kan suka bingung sama kalau udah lulus ada yang mau lanjut kuliah tuh pada bingung, gue ngambil apa ya gitu kan. Itu paling ya itu tadi
lu kenalin diri lu sendiri, lu minatnya di mana gitu dulu. Kalau misalnya terlalu ngikutin yang kayak teman-teman lu bilang, kayaknya lu mendingan ngambil ini deh, ini ya lu saring aja tapi tetap dengerin itu. Atau misalnya pastikan orang tuanya juga pengennya kamu ambil dokter atau apa, tapi kenalin diri lu. Kalau lu bukan tipikal yang kuat ngafal atau nggak suka dunianya, ya mendingan jangan nggak sih bener. Gitu kan. Yang jelas apapun nanti yang lu pilih, coba fokus dan komit sama yang lu pilih gitu. Walaupun pada akhirnya nanti pas di dunia kerja pun juga mungkin nggak akan terpakai nyambung gitu. Karena seperti Anda misalnya apa? Biologi teknik. Nah, biologi teknik ya kan, biologi teknik, teknologi podcast, kontennya konten biologi. Wah, bener sih. Cocok konten biologi. Tuh, lu suka kan konten biologi? Suka. Kan? Ya parah. Enggak ada yang enggak suka. Cowok dilarang ya konten biologi. Cuman yang boleh cuman satu, Dr. Boyke. Oh iya. Ya kayak gitu sih paling. Kenalin diri lo sendiri. Kalau misalnya udah pilih dan kecemplung, ya komit aja, selesain aja. Kalau yang kuliah, kalau yang mau bingung kerja segala macam, sekarang kerja lagi pada susah nggak sih? Iya banget. Coba nyari, ya udah apa yang ada. Kalau lu pikir-pikir, pertimbangkan lu masih mampu untuk ngejalanin, sikat aja dulu. Ambil aja dulu pekerjaan. Iya, kecuali mungkin kalau umurnya udah berkeluarga lah, itu udah mulai mikir tuh cukup nggak buat nafkahin atau apa. Itu udah pertimbangan yang nomor next level next level tuh. Kita nggak bisa bahas. Cuma belum kalau kan semuanya? Belum. Cuma kalau yang masih muda-muda gitu aja sih, paling sikat aja dulu lah, nggak usah terlalu banyak mikir-mikirin amat. Mas cewek aja disikat masa kerja. Kesempatan, ya kan? Maksudnya ketemu cewek kesempatan, gue mau kenalan langsung kenalan gitu. Iya juga. Gak mikir-mikir. Cewek aja sikat. Sikat kenalan. Sikat aja dia. Gas ayo belum. Anjing, gue semangat. Kenapa malu gitu? Maksudnya sikat kenalannya loh. Oh iya gitu. Kamu tuh ada link-linkannya kan. Iya. Itu teman lu, gue mau kenalan. Networking. Sikat aja gitu. Embel-embelnya networking. Iya benar. Sama gue bosen banget di rumah. Wah, capek banget lurusin ya. 2 orang begini nih. Tapi lu suka nyadar gak sih, maksudnya gara-gara per-covidan ini akhirnya orang jadi bisa ini tuh, ternyata kerjaan gue tuh bisa WFH ya. Bisa mobile ya, iya gak sih? Tapi ada beberapa yang gue nggak bisa banget nih kerja kalau nggak ke kantor. Tapi di situ lu diuji gak sih, di rumah lu beneran kerja apa enggak? Iya. Ada yang cuma absen doang. Oh iya, ada absen doang. Lo absen doang tapi tanggung jawabnya selesai kan? Nggak apa-apa. Sesuai job desk-nya. Iya. Paling disemprot tiap hari Rabu. Sama akhir bulan. Wih, kayak gitu-gitu lah. Iya sih, bener sih. Bener kan? Ya sih, ya paling gitu doang sih. Nggak gitu doang sih, itu ilmunya mantap banget. Ya maksudnya ada loh pekerjaan yang informal. Iya. Santai gini tapi mantap. Tapi menghasilkan banget. Menghasilkan. Gitu. Banget mah. Tapi alhamdulillah. Cukup lah. Tapi gaji lu cukup apa lebih menurut lu? Cukup. Buat beli laptop cukup. Dibahas bagian situ. Nggak, maksudnya itu untuk menunjang kinerja pekerjaan. Jadi kayak gue harus upgrade deh. Ya cuma kalau gue sih sampai ke sekarang masih di PT KIS segala macem, gue bersyukurnya dipertemukan sama lingkungan kantor yang suportif menurut gue. Ketemu juga sama Kak Cecel secara langsung ya, maksudnya Kak Cecel ternyata ya orangnya memang baik, memang benar-benar suportif segala macam. Ya sesimpel inilah. Ya kalau misalkan mau instan, gampang nggak sih, tinggal hire aja yang expert di bidangnya. Iya kan. Tapi kenapa dia juga mau nge-hire yang anak-anak muda yang segala macam ya, karena memang pengen terus dibimbing lagi ya. Iya, dibimbing dan bukan ngebos ya. Bos sama leader beda. Dan iya tipikal yang gue di kantor ini ya dipertemukan sama emang bisa memimpin, leadershipnya emang dapet ya. Maksudnya kayak ya kita di guide ya udah tapi gue nggak bisa ini, udah gue ajarin segala macam gini. Sampai itu gue nggak bisa Excel ya, gue nggak bisa Excel sama sekali segala macem. Sampai gue waktu itu di kantor juga, ya mungkin ke beberapa kantor lain juga ada lah pelatihan gitu. Cuma kalau gue tuh jadi kayak terharu sendiri gitu loh. Ini orang nggak bisa apa-apa, ada 3 orang, yuk gue lesin Excel lah. Kayak gitu, sesimpel itu. Gue masih kayak oh iya ternyata nih kantor suportif. Walaupun kan kadang-kadang mungkin bisa berpikir kayak anjing nih orang nggak bisa Excel. Iya. Kita keluarin aja kali ya. Cari ada yang ini gue temen gue. Nah kayak gitu, ini enggak mau diajarin. Terus sampai ke titik ini juga gue, yang tadi gue bilang, mimpi apa gue tiba-tiba ikutan di tour buku gitu. Gue bersinggungan langsung sama vendor-vendor di lapangan, orang-orang panggung, orang-orang backdrop, produksian segala macam yang
yang ya gue juga belajar dari mereka juga ya. Ternyata untuk bikin satu acara sesimpel, menurut gue itu bukan yang simpel ya, maksudnya kayak untuk acara yang kapasitasnya 100-200 orang aja pusingnya segitu mumetnya gitu loh, dari sisi yang macam-macam ya di situ juga belajar. Ya lucu nggak sih, maksudnya kalau diinget-inget dulu gue packing barang bro. Berangkat dari packing barang bro. Cuma yang penting kan pede dan berani aja. Yakin, ambil gitu, ada kesempatan ambil. Serap kanan kiri. Yes. Kayak gitu sih. Serap kanan kiri. Paham nggak lo? Paham kan? Paham. Kalau nongkrong ya. Ini. Kalau nongkrong jangan cuma bahas cewek doang. Jangan cuma julid gitu. Tapi biasanya memang di jam-jam tertentu tuh Mobile Legend. Push rank. Ya, curhat. Yeah. Tapi kalau mendekati subuh bahas agama. Sama politik. Agama, konspirasi, Jadi politik. sampai sini kali ya untuk episode semua. Goyan kali ini ya kan. Cukup sekian untuk episode kali ini. Saya Covid beneran nggak sih, Sat? Jadi Sekian, gua Rian. Aduh, gua Aldo. Gua Satria. Sekian. Terima kasih. Apa? Biasa. Iya, ada yang lupa. Podcast ini bisa Anda dengar di Spotify, Apple Podcast dan di Breaker. Kita Lupa undang-undang apa? sama, gue juga lupa. Gak apa-apa. Dan bisa tonton juga visualnya di YouTube, TikTok. Oke, Yes. cakep. Gua Aldo. gua Rian. Gua Satria. Sekian. Terima kasih. Dadah.